Belajar teologi bukan hanya untuk mengisi pikiran, mempercakapkan, mendiskusikannya dan memiliki kajian-kajian teologi, tetapi harus mengalami secara konkret apa yang Alkitab ajarkan. Belajar teologi bukan untuk aktualisasi diri supaya menjadi someone, aku hebat, aku bisa bicara tentang Tuhan, tetapi bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Tentu bagi pembicara seperti saya, penulis buku seperti saya, harus bisa menjadi teladan, lalu bisa mengajar orang lain. Dan ciri dari teologi yang benar adalah mengubah diri orang yang berteologi dan mengubah orang yang mendengar. Mengubah secara positif, yang cirinya kesucian hidup. 2, fokus yang berubah, langit baru, bumi baru. 3, kerja keras, giat memaksimalkan potensi untuk Tuhan. Karena itu Yesus sanggup. Apapun pergumulanmu, Yesus sanggup. Memasuki 2020 orang boleh ngomong apa, engkau cuma modal 1 kalimat ini, Yesus sanggup. Orang fitnah saudara bilang Yesus sanggup. Orang tekan saudara bilang Yesus sanggup. Orang curangi saudara bilang Yesus sanggup. Orang celakakan saudara, percaya Yesus sanggup merubah kutuk menjadi berkat yang berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Allah saya adalah Allah yang ahli dalam melakukan perkara-perkara dahsyat. Kita gampang sekali ngeluh dan bilang, aduh musuh saya besar pendeta, aduh masalah saya besar pendeta, aduh tantangan saya besar. Setiap kali engkau ngomong itu, ingat muka saya nih, engkau menghina Tuhan. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta ada persoalan besar yang saya sedang hadapi, ada mimpi besar yang sedang saya harapkan, ada hal dahsyat yang sedang saya nantikan dalam hidup saya mau bilang kau tidak salah alamat, karena Yesus adalah alamat yang tepat untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu lewat cerita Rut menunjukkan pada kita, memberi pesan bahwa Tuhan itu bisa memulihkan. Tuhan itu memberi kesempatan kedua. Kalau hatimu dan hatiku benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan merancangkan kebetulan. Kebetulan-kebetulan yang akan membawamu kembali ke rencana Tuhan. Kebetulan-kebetulan yang akan membuat hidupmu masuk dalam blueprintnya Tuhan. Masuk dalam rencananya yang ajaib. Ingatlah, jangan hanya bangun keluargamu di atas angan-angan duniawi untuk jadi sukses dan berhasil secara materi. Jangan bangun dirimu di atas angan-angan duniawi. Bangunlah dirimu di atas sebuah komitmen untuk memuliakan Tuhan. Gereja adalah pusat training untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan yang besar. Karena dalam gerejalah kita saling menguatkan, dengarkan firman, berdoa satu dengan yang lain. Mungkin diberikan kesempatan untuk suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya. Bergandengan tangan menghadap Tuhan dan berseru waktu berada dalam gereja. Karenanya biasakan diri supaya suami istri duduk berdekatan di dalam ibadah kepada Tuhan. Tidak duduk dengar firman lalu saya waktu dengar tuh, itu firman buat lo, bukan untuk gua. Jangan kau melihat selumbar di mata orang, sedang balok di matamu kau tidak nampak. Jangan membiasakan diri untuk menghakimi orang, tapi rasakan apa yang dia rasakan. Menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Itulah firman Tuhan. Saling menggosok, saling mendorong, supaya kita maju di dalam beriman kepada Tuhan, menyongsong hari Tuhan yang semakin dekat. Kitab Mazmur adalah kitab yang luar biasa. Mengapa? Alasan pertama karena memiliki ayat yang terpanjang, yaitu Mazmur 119 yang terdiri dari 176 ayat. Judulnya adalah Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan.
Alasan kedua, karena memiliki ayat yang terpendek, yaitu Mazmur 117 yang terdiri dari 2 ayat. Judulnya adalah Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Alasan ketiga, karena memiliki ayat tengah Alkitab, yaitu Mazmur 118 ayat 8 yang berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Memasuki tahun 2019, ini pesan Tuhan untuk kita lakukan supaya kita berbahagia dan penuh damai sejahtera. Yaitu yang pertama, harus hidup menurut firman Tuhan. Yang kedua, banyak berdoa. Sekarang sudah sisa berapa hari. Saya harap saudara jangan menjadi golput. Sudah beli tiket mau pergi luar negeri, anguskan. Sudah rencana mau pergi Tamasya, berhentikan rencana. Sebagai orang bukan dipaksa ya, tapi sebagai seorang pendeta, seorang mencintai negara, bangsa, dan seorang mencintai Anda, saya menganjurkan saudara jangan membuang hak sebagai anak sulung. Pakailah hakmu mencintai negaramu, pakailah hakmu memilih